yet burials in its capital. Sebelum saya menyerahkan kepada Ibu Ger untuk menyampaikan materinya, saya memulainya dulu di dalam doa. Bapa yang baik di surga, kami mengucap syukur hari ini kembali lagi kami belajar kebenaran firman Tuhan, dekat dengar kata Alkitab Tuhan, karena kami tahu itulah yang kami pegang Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu, Ibu Ger dan juga Kak Valen, Bapak Valen dalam membawa diskusi hari ini supaya kami boleh belajar untuk menambah wawasan kami, menambahkan iman kami supaya kami semakin percaya kepadamu. Berkati juga teknologi yang kami gunakan, laptop atau apapun kiranya Tuhan jagai, tidak ada kerusakan, tidak ada jaringan yang putus supaya kami boleh bisa mendengarnya dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saya serahkan kepada Ibu Ger untuk boleh menyampaikan materinya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Salam saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk host yang sudah memandu kita dan beberapa saat saya akan menyampaikan materi yang seperti yang diharapkan oleh panitia. Saudara sekalian, pertanyaan yang seringkali muncul adalah mengapa sih Alkitab mengisahkan tentang bencana? Nah, tentu saja pertanyaan ini selalu menjadi persoalan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Kita ada pada era sekarang juga barangkali juga menghadirkan pertanyaan yang sama. Kitab suci kita sudah dibuat kalau kita katakan ribuan tahun lalu, narasinya juga sudah sangat lama sih. Tapi kenapa kita sekarang perlu memperhatikan lagi tentang next? Dan saudara, perlu saya meng-highlight pertanyaan retorik dari Nabi Amos. Dia akan demikian, ada sangkala ditiup di satu kota dan orang tidak mentat. Ada kata terima petaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya. Tentu saja menjadi sebuah pertanyaan yang sangat krusial ya pada zaman itu. Dan pada zaman Nabi Amos tentu saja ada banyak persoalan yang diomongin oleh umat Allah kala itu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai apa sih itu bencana, sebenarnya kalau kita katakan apa itu bencana, bencana adalah sesuatu yang menyebabkan kerusakan tentu saja. Kerusakan dalam hal apa? Kerusakan dalam banyak hal, termasuk kerusakan dalam alam kita. Biasanya bencana selalu terkait dengan penderitaan ataupun kecelakaan atau bahaya bagi manusia, juga lingkungan di mana manusia tinggal, di mana manusia itu berdiam. Karena itu tidak ada orang yang menghendaki bencana itu terjadi. Next. Saya lihat di dalam alam kita, manusia pasti akan takut dengan gunung berapi. Di dalam narasi gunung berapi itu banyak kali yang menjadi korban. Negara kita pernah dilanda oleh tsunami juga yang membawa kematian sangat banyak. Dari situ ini mungkin tidak di negara kita, tetapi ini kita membawa kematian bagi banyak orang. Kalau banjir bandang berulang-ulang terjadi di negeri ini, tetapi karena siklus kita adalah musim kemarau dan musim hujan, musim kemarau juga membawa banyak bencana, kebakaran hutan atau erosi dengan
batasan yang disebut itu saja. Next. Jadi ini ada persoalan-persoalan yang ada pada kita, yang kita saksikan. Oleh karena itu, saudara, kalau kita mempercakapkan tentang bencana, apa sih yang disebutkan orang mengenai bencana? Jadi ada beberapa pandangan yang terkait dengan bencana. Nah, yang pertama, saudara, ada yang menganggap bencana ini adalah sebagai fenomena alam biasa. Jadi sulit untuk diprediksi sehingga manusia tidak bisa berdaya apa-apa terhadap bencana ini. Kemudian ada yang menganggap bahwa bencana ini adalah kegagalan manusia mengelola alam. Jadi dikaitkan dengan kelemahan dari manusia. Sementara ada juga kelompok yang selalu melihatnya dari aspek spiritual. Jadi selalu dilihat bencana ini adalah sebagai hukuman Allah atas dosa, atas kesalahan, atas kejahatan dari manusia. Bu, mohon maaf. Ibu. Jadi dikit-dikit selalu dikaitkan dengan dengan kejahatan manusia. Next. Maaf, Ibu Ger, mohon maaf Bu. Suaranya putus-putus Bu. Oh, suaranya putus-putus ya. Nah, maaf, ini berarti jaringan di saya. Oke, lebih baik. Headsetnya mungkin boleh lebih dekat lagi Bu. Suaranya lebih baik, Anggi? Kalau pakai headset jaringannya lebih baik, tapi suaranya terlalu pelan Bu. Oh, ini terlalu pelan. Ini saya suaranya udah besar sekali loh. Ini lebih kedengaran? Mungkin bisa lebih dekat lagi. Oke. Lebih baik? Lebih baik, Anggi? Coba diarahin ke bagian kecil headset itu, ke mulut Bu, yang bagian kecil. Oke, ini lebih baik? Boleh coba dicoba lagi Bu. Lebih baik, Anggi? Oke. Lebih baik Ibu. Ini lebih baik ya? Yes, betul Bu. Oke. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam sejarah dunia ya, ada beberapa gempa bumi yang sangat dahsyat yang membawa korban jiwa yang sangat banyak. Nah, tahun 526 itu di Antioquia itu menewaskan 250.000 orang. Jadi ini jumlah yang sangat besar. 1138 ini ada gempa di Aleppo itu menewaskan 230.000 orang. Nah, di Shaanxi, Cina itu menewaskan 830.000 orang. Kemudian Topan Koringa juga menewaskan 300.000 orang. Banjir di Sungai Kuning itu membuat orang hilang 2 juta orang dan 1,3 juta orang itu mati. Ini jumlah yang sangat banyak. Next. Oke. Gempa lagi di Haiwan itu menewaskan ratusan ribu orang. Ada topan bola juga di Bangladesh. Bangladesh ini hampir tiap tahun dilanda oleh topan, yang meninggal itu ratusan ribu jiwa. Kemudian gempa di Tangshan dengan skala Richternya itu 7,8, ini menewaskan juga ratusan ribu orang. Kemudian di negara kita, tsunami di Aceh itu menewaskan 200-an ribu orang juga. Beberapa waktu yang lalu di Haiti menewaskan ratusan ribu orang juga. Jadi gempa maupun badai itu dari tahun ke tahun itu menjadi bencana yang selalu menakutkan. Oke, next. Nah, kalau kita lihat dari pandemi penyakit. Nah, jadi ada wabah Galen, ini tahun 100-an, itu menewaskan 5 juta orang. Penyakit pes ini di Eropa berulang-ulang ya. Terjadi di tahun 500-an itu menewaskan 25 juta orang. Black Death, ini adalah narasi yang sangat mengerikan dalam sejarah dunia.
itu menewaskan sekitar 25 sampai 75 juta orang. Nah, ada wabah Marseille, ini juga menewaskan banyak orang. Ada epidemi demam kuning Philadelphia, ini menewaskan banyak orang. Pandemi flu dari tahun ke tahun ini menewaskan banyak orang juga. Flu Spanyol menewaskan 50 juta jiwa ya. Yang dengan bahkan yang sampai terjadi juga sekarang ya. AIDS misalnya, kemudian Ebola di Afrika sampai sekarang masih, virus Zika, dan sekarang kita menghadapi virus COVID-19. Jadi ada banyak masalah bencana, baik itu bencana alam, virus, pandemi, dari penyakit yang ada di dalam sejarah dunia. Coba lanjut, next. Nah, saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai bencana. Nah, kita akan ketemu dengan air bah, ada ragam penyakit juga, ada peperangan, ada hujan belerang, juga ada kelaparan. Tentu saja begini, ada banyak bencana yang disebutkan di dalam Alkitab. Kita perlu lihat hanya beberapa saja. Nanti kita bisa perkaya di dalam diskusi-diskusi kita. Next. Nah, yang pertama itu adalah air bah. Kalau kita lihat narasi di dalam Alkitab, air bah itu menimbulkan kerusakan yang sangat fatal ya. Jadi tatanan alam menjadi berubah. Nah, kemudian siklus musim menjadi terganggu. Dan kemungkinan juga struktur tanah itu berubah. Dan ada persoalan antara daratan dengan lautan. Jadi ini adalah malapetaka yang besar sekali di narasi-narasi awal dari kitab suci. Kemudian kalau kita lihat, Alkitab menyampaikan bencana itu seringkali harus kita lihat dari banyak perspektif. Di satu sisi semua narasi merujuk kepada peristiwa air bah ini adalah hukuman yang diberikan oleh Tuhan atas kejahatan manusia. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 tentu saja dikatakan manusia itu berbuat sesuka hatinya, melakukan apa yang baik di pemandangannya, tetapi itu cukup memilukan hati Tuhan. Ketika manusia dengan alam semesta itu dihukum atas dosa dan kejahatan itu, nah tetapi kita lihat di perspektif yang lain bahwa Nuh mendapat kasih karunia Allah. Nuh mendapat kebaikan dari Tuhan, oleh karena Nuh bersama dengan keluarganya itu diselamatkan oleh Allah. Jadi kelihatannya ada dua sisi dari masalah bencana. Di satu sisi adalah kematian bagi banyak orang, tetapi di sisi yang lain ada kasih karunia Allah bagi keluarganya Nuh. Next. Nah, jadi hal yang lain yang kita bisa lihat di dalam bencana di Perjanjian Lama secara khusus ya, walaupun nanti ada juga di Perjanjian Baru, itu masalah penyakit. Berulang-ulang penyakit ini dianggap sebagai bagian penting di dalam hukuman kepada manusia. Nah, tetapi kita perlu lihat juga seperti tadi saya katakan dari perspektif yang lain. Ada penyakit yang didatangkan oleh Allah. Jadi kalau dikatakan kalau begitu Allah secara sengaja, Allah itu jahat, Allah itu sewenang-wenang untuk mendatangkan penyakit. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mengemuka, tetapi kita perlu lihat bahwa ketika Tuhan mendatangkan penyakit di dalam Keluaran 1 sampai dengan 3, Alkitab selalu mengaitkannya dengan ketegaran hati Firaun. Jadi Firaun tidak membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, maka mereka menderita berbagai tulah. Jadi ada wabah yang mendatangkan berbagai kematian bagi orang Mesir, tetapi sekali lagi di sisi yang lain umat Israel tidak menderitanya. Jadi ada kadang-kadang di satu bagian sekelompok manusia itu menderita, tapi di sisi yang lain
ada bagian yang terselamatkan. Ada penyakit yang lain juga yang dikenakan oleh Tuhan. Ada perbuatan yang tidak baik, perzinahan antara Daud dengan Batsheba mendatangkan tulah. Jadi anak yang dikandung oleh Batsheba itu sakit dan pada akhirnya mati sebagai konsekuensi dari kejahatannya Daud kala itu. Nah kemudian saudara, ini agak berbeda sedikit ya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan Herodes itu sangat terkejut oleh karena perspektif cara dia menghormati Allah yang kurang sopan. Kemudian Alkitab mengatakan malaikat Tuhan menamparnya mati, tidak dijelaskan apakah penyakitnya itu apa semacam jantung dan seterusnya, tetapi yang dikatakan bahwa dia menderita keterkejutan lalu mati di dalam seketika. Jadi ini kematian yang tiba-tiba. Oke, next. Tetapi ada juga penyakit yang didatangkan oleh iblis. Jadi Alkitab memberikan contoh beberapa hal dalam narasinya Ayub. Ayub itu orang yang menderita oleh karena ada semacam narasi, ada percakapan antara Tuhan dengan iblis mengenai keberadaan dari Ayub. Nah, saudara, ternyata atas seizin Tuhan, maka dikatakan Ayub itu menderita oleh karena perbuatan dari iblis. Nah, kalau kita lihat memang Ayub adalah orang yang menderita tiada tara. Jadi sakit secara fisik, sakit secara emosi juga, sakit secara psikis, dan kemudian dia bertanya kepada Tuhan. Nah, lalu dikatakan betapa susahnya hari di mana ia dilahirkan, semoga dikatakan bahwa terkutuk hari di mana dia dilahirkan karena itu bukan membawa kesukaan baginya tetapi penderitaan. Oke, tetapi di dalam perjanjian baru itu ada beberapa narasi di mana Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk oleh setan. Jadi ada anak muda yang sewaktu-waktu itu digoyangkan tubuhnya, nah sehingga dia sangat menderita sekali. Jadi dipandang dia sebagai orang yang kerasukan. Nah kemudian Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Nah saudari-saudari sekalian, bahwa narasi di perjanjian baru juga seperti pemuda di Gerasa itu adalah orang yang menderita penyakit yang sangat luar biasa. Jadi dia semacam dirasuki oleh setan begitu dan dia dilepaskan oleh Yesus. Panas. Oke, next. Nah, kemudian ada penyakit sebagai hukuman atas dosa. Jadi di dalam kitab Imamat dengan jelas diingatkan oleh Musa kepada umat Israel, dikatakan bahwa Allah akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Nah, ini di dalam hukum kesucian selalu diingatkan supaya umat Israel itu betul-betul memperhatikan hukum Tuhan, sebab kalau mereka itu menjauh dari Tuhan, maka mereka akan dikenai sakit penyakit. Nah saudara, maka di dalam banyak hal, hukuman atas dosa itu dikaitkan dengan penyembahan kepada berhala. Raja Yoram itu dikritik dengan luar biasa, oleh karena dia membawa penyembahan berhala kepada umat Allah. Maka dikatakan Yoram itu diganjar dengan tula besar bukan hanya bagi dirinya, tetapi umat Allah juga kala itu, keluarga, anak, istri, dan semua harta miliknya. Jadi penyembahan berhala selalu dipandang tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah respon dari Harun Miriam terhadap Musa,
Itu juga respon yang agak kurang baik, maka mereka berdua dikenai kusta. Demikian juga respon dari Raja Uzia terhadap hal-hal yang suci, perlengkapan yang suci di dalam bait Allah, dan bagaimana dia meresponi para imam. Pada akhirnya juga Uzia itu menderita sakit kusta oleh karena responnya kepada tempat suci dan imam-imam yang harus melaksanakan upacara-upacara liturgis di dalam bait Allah kala itu. Jadi responnya terhadap kemah suci agak sembrono, maka dia terkena penyakit. Next. Nah, penyakit selain penyakit kusta adalah penyakit sampar. Nah, ini salah satu penyakit yang selalu dipandang sebagai jenis hukuman yang sangat menakutkan. Nabi Yehezkiel juga mengkritik umat Allah, mengkritik orang Israel kala itu, dikatakan bahwa penyakit sampar itu adalah penyakit yang sangat menakutkan. Di kaki Gunung Sinai, umat Israel melakukan penyembahan berhala kepada Dewa Baal dengan lembu emas, maka mereka diganjar dengan sakit sampar. Jadi ketika orang Israel juga jatuh kepada penyembahan Baal Peor, maka mereka juga kena sampar kala itu. Arogansi Daud, nah dilihat dari kacamata yang spiritual tentu saja ya, ketika melakukan cacah jiwa, maka Tuhan menganggap bahwa Daud ini sudah berubah. Anjian atau hukum raja kala itu, maka ada banyak penyakit yang menimpa umat Allah termasuk penyakit sampar. Seringkali penyakit sampar dikaitkan dengan masa peperangan. Jadi biasanya peperangan, kemudian ada kekurangan makanan dan dilanjutkan dengan penyakit, biasanya seperti itu. Jadi pernah penyakit sampar dicatat oleh Nabi Yeremia mengenai juga teruna-teruna atau anak muda, generasi muda umat Israel, dan itu membawa banyak sekali kematian. Next. Nah, saudara, bencana yang dicatat oleh Alkitab juga adalah kelaparan. Nah, saudara, berulang-ulang kelaparan itu terjadi kepada umat Tuhan. Cuman kita perlu lihat, kelaparan itu tidak bisa dipandang dari satu perspektif. Nah, pertama, kelaparan juga dikaitkan dengan hukuman Tuhan. Jadi terjadi kalau umat Allah atau umat Israel itu jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mengizinkan mereka ada di dalam masa-masa kelaparan. Jadi makin lama kelaparan terjadi, makin lama masa paceklik terjadi, itu akan memperlihatkan hukuman Allah yang semakin besar atau hukuman Allah yang semakin dalam. Jadi masa kelaparan itu selalu dikaitkan dengan bencana yang membawa banyak kematian. Next. Nah, hal yang kedua, kelaparan itu adalah peristiwa di mana hilangnya berkat Tuhan. Jadi Nabi Hosea maupun Hagai pasca pembuangan dan sebelum pembuangan, narasi-narasi kehilangan berkat Tuhan, nah itu umumnya dikaitkan dengan kegagalan Israel dalam menjaga kesucian, kemurnian ibadah mereka. Nah, kemudian itu dikaitkan dengan penyembahan kepada berhala. Jadi ini berulang-ulang terjadi di dalam narasi, di dalam sejarah umat Israel. Next. Nah, saudara, kelaparan juga tidak melulu dilihat sebagai sebuah hukuman. Jadi kelaparan itu terkait dengan fenomena alam, di mana ketika kekeringan terjadi, maka produksi dari pertanian itu merosot. Kadang-kadang fenomena alam yang terjadi juga adalah adanya hama serangga atau hama dari tanaman, baik itu yang menyerang buah, yang menyerang pohon, yang menyerang akar, daun, dan lain sebagainya. Dan kalau sudah ada serangan hama, maka yang akan terjadi itu adalah kelaparan. Nah, saudara, ternyata Abraham itu mengungsi ke Mesir karena bala kelaparan. Ini kisah yang sangat tragis dari orang yang dipanggil oleh Tuhan ternyata menderita kelaparan. Anaknya Ishak juga mengungsi ke Gerar oleh karena bala kelaparan juga. Narasi yang sangat fenomenal. Ketika Yusuf memerintah di Mesir, maka ada kelaparan atau ada masa kekeringan selama 7 tahun, sehingga
permasalahan kelaparan terjadi bukan saja di Mesir tetapi juga di negeri Kanaan kala itu. Pada era hakim-hakim ada narasi yang sangat mengharu biru adalah keluarga dari Elimelek yang mengungsi ke tanah Moab akibat kelaparan di Bethlehem. Pada era Nabi Elisa juga ada terjadi kelaparan. Nah, saudara, di dalam perjanjian baru, zaman Kaisar Claudius, Yerusalem juga dilanda oleh kelaparan. Next. Nah, saudara, hal yang lain juga yang terkait dengan bencana itu adalah peperangan. Nabi Yesaya itu memperingatkan umat Israel kala itu, betapa pentingnya mereka harus mengikuti Tuhan. Nah, dikatakan bahwa negerimu akan menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu, sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Jadi peperangan itu dianggap sebagai sebuah malapetaka. Jadi bisa terjadi karena invasi dari bangsa-bangsa lain di luar Israel, atau juga peperangan bisa terjadi karena adanya pemberontakan dari dalam negeri. Nah, peperangan itu tidak pernah akan menyenangkan tetapi membawa masyarakat penduduk mengalami kekurangan makanan. Biasanya kalau kekurangan makanan disusul dengan penyakit sampar. Jadi ini adalah sebuah peristiwa yang beruntun, yang satu dengan yang lain saling terkait. Nah, tetapi dikatakan peperangan itu adalah sebagai bencana yang membawa kepada kehancuran. Jadi tidak ada orang yang menghendaki peperangan karena peperangan itu dianggap sebagai bencana. Next. Di dalam narasi hakim-hakim, ternyata peperangan itu dikaitkan dengan ketidaksetiaan umat Israel. Jadi siklus di hakim-hakim adalah mereka ditindas oleh bangsa kafir, bangsa lain. Mereka berteriak kepada Tuhan untuk hadirnya seorang hakim. Ketika hakim itu sudah memerintah, ada kedamaian, ada keamanan. Tetapi seringkali setelah masa damai itu mereka berubah setia menyembah berhala. Maka dikatakan sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Jadi ketika mereka ada di dalam masa-masa krisis itu, maka perang terjadi di pintu gerbang. Dan orang Israel seringkali dikatakan tidak memiliki perlengkapan senjata yang memadai sehingga biasanya mereka kalah di dalam peperangan. Tetapi peperangan juga sering dipakai sebagai alat yang efektif untuk menyatakan hukuman Tuhan atas Israel. Jadi ketika invasi dari bangsa-bangsa lain, seperti bagaimana umat Israel menjadi buangan ke Asyur, atau sebagian lagi menjadi buangan ke Babylon, jadi mereka diinvasi oleh bangsa-bangsa, mereka kalah di dalam peperangan. Peperangan juga terjadi karena orang Israel seringkali tidak dengar-dengaran kepada nabi yang benar, tetapi justru mendengar kepada nubuat dari nabi-nabi palsu. Jadi peperangan ini penyebabnya ada banyak hal. Next. Nah, saudara, di dalam kitab Kejadian, ada sebuah peristiwa bencana yang terjadi di Sodom dan Gomora. Tentu saja kita tahu peristiwa ini akibat dari masalah moral, masalah spiritual, kejahatan yang dilakukan oleh umat di Sodom dan Gomora kala itu, maka jelas dikatakan bahwa hujan belerang menimpa negeri itu. Tetapi di sisi yang lain, ketika Sodom dan Gomora itu dihukum oleh Tuhan, ada keselamatan, ada kelepasan, ada pembebasan bagi Lot dan keluarganya. Narasi mengenai api dan belerang nanti muncul di dalam kitab Wahyu sebagai penghukuman, nah tempat penghukuman yang kekal. Jadi di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru seringkali api belerang ini dikaitkan dengan hukuman Tuhan. Jadi ini dianggap sebagai malapetaka, sebagai bencana yang menakutkan. Next.
Nah, sekarang kita balik kepada tema, kalau kita lihat tadi bagaimana Alkitab itu memberikan narasi-narasi mengenai bencana atau malapetaka. Kenapa Alkitab menyampaikan atau mengisahkan bencana? Nah, saudara, secara teologis maka kita lihat bahwa Alkitab sungguh memiliki sebuah kejujuran, tak bisa dipercaya bahkan kalau dibandingkan dengan buku-buku apapun. Jadi Alkitab tidak selalu melulu menyampaikan hal-hal yang baik, tetapi ketika kita berbicara mengenai bencana, betul ada hal-hal yang terkait dengan Tuhan, tetapi ada juga hal-hal yang terkait dengan manusia. Jadi tidak menutup-nutupi satu bagian dan satu perspektif di dalam hadirnya bencana. Nah, saudara, hal yang kedua, kita tahu bahwa di dalam bencana kita diberikan pemahaman atau kita diberikan kesadaran bahwa manusia itu terbatas, sangat terbatas sekali adanya. Tadi saya sudah kemukakan bahwa bencana kadang-kadang ada yang tidak bisa diprediksi, menunjukkan bahwa manusia bukanlah manusia yang serba tahu segala sesuatu. Di sisi yang lain adalah kedaulatan kemutlakan dari kehendak Allah, kita tidak bisa intervensi. Jadi bencana harus dilihat dari banyak perspektif. Next. Nah, ketika kita melihat adanya bencana, saudara-saudara, maka kita perlu memiliki keterbukaan dari sikap. Kita perlu objektif. Tidak melulu mempersalahkan satu pihak, atau tidak melulu menyatakan bahwa Tuhan tidak adil, atau melulu mengatakan bahwa ini karena dosa A, B, dan C. Tetapi kebijaksanaan kita untuk merespon setiap bencana yang ada, entah itu air bah, penyakit, kelaparan, peperangan, maupun hujan belerang, dan sebagai sebuah sarana pembelajaran, sebagai sebuah metode belajar, di mana iman kita akan bertumbuh dalam konteks, dalam bingkai yang multi dimensi. Jadi jangan hanya dari satu perspektif saja, tapi kita harus lihat dari berbagai dimensi. Next. Dengan kisah bencana di dalam kitab suci, kalau kita lihat narasi-narasi yang sudah ada, maka sebetulnya menantang manusia, menantang kita untuk mengadakan berbagai penelitian-penelitian. Barangkali telah banyak kajian-kajian yang dilakukan terhadap banjir bah, air bah, baik mengenai persoalan geografi, barangkali sosiologi, antropologi, dan hal-hal yang lain terkait dengan dunia kegunung apian misalnya, atau pergeseran lempengan bumi. Kita memerlukan geofisika, seismologi, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan itu. Kalau kita lihat tadi di dalam narasi berbagai pandemik yang ada, maka manusia ditantang untuk menemukan antivirus dari berbagai penyakit itu. Jadi sebetulnya di satu sisi ketika bencana itu memang selalu memahitkan, itu selalu membuat susah manusia, tetapi di sisi yang lain ada peluang yang besar di mana kita bisa belajar banyak kajian-kajian dari berbagai pendekatan, berbagai perspektif di dalamnya, sehingga dari waktu ke waktu manusia akan semakin pandai dan dia akan bisa menemukan berbagai solusi di dalam kehidupannya. Next. Nah, saudara, sekarang kalau begitu, bagaimana sikap teologis kita terhadap bencana-bencana yang ada? Tadi saya sudah kemukakan beberapa hal, maka yang pertama yang perlu kita sadari bahwa dengan adanya bencana atau malapetaka apapun bentuknya, apapun wujudnya, ini tentu saja mengaktifkan kesadaran kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah ciptaan, bukan sang pencipta itu sendiri. Maka kita perlu melihat bahwa bencana atau malapetaka itu adalah sebuah fakta di dalam histori, di dalam sejarah manusia. Mungkin kita mengalami flu-flu yang ada sekarang, nah tetapi kalau kita lihat di dalam narasi-narasi jauh sebelum kita,
berbagai model pandemi itu sudah ada. Jadi itu adalah sebuah fakta. Ada bencana alam yang kita tidak bisa prediksi walaupun ilmu pengetahuan kegunung apian itu sudah sangat canggih sekarang. Apalagi sudah bisa menggunakan dengan drone. Nah, tetapi ada banyak hal juga yang manusia tetap masih belum bisa memprediksinya dengan tepat. Misalnya kira-kira 1/4 jam setelah terjadinya gempa besar, orang selalu mengaitkan apakah terjadi tsunami atau tidak. Jadi dari waktu ke waktu walaupun ilmu pengetahuan kita sudah makin canggih, nah tetapi ada juga hal-hal yang kita tidak bisa prediksi. Misalnya perubahan musim, kapan akan terjadinya musim kemarau, seperti apa yang terjadi di era kita sekarang, mestinya kita sudah masuk kepada musim kemarau, tetapi di berbagai tempat itu masih terjadi banjir di negeri kita. Nah, jadi kita perlu sadar sepenuhnya bahwa kita adalah makhluk yang terbatas, maka kita perlu bersandar kepada Tuhan yang tak terbatas. Next. Nah, hal yang kedua, saudara, bahwa ketika kita berhadapan dengan bencana sebagai sebuah fakta, sebuah pengalaman kehidupan, maka kita perlu mengaktifkan kewaspadaan kita, antisipasi manusia. Salah seorang yang menulis mengenai teologi bencana, Pak Sakarias Ngelo memberikan note di dalam bukunya adalah tindakan antisipatif. Nah, saudara, bencana atau malapetaka dapat terjadi juga oleh karena kegagalan manusia mengelola alam. Kita sudah sering kali mendengar pemanasan global, bahkan ada beberapa calon presiden maupun wakil presiden Amerika yang membawa isu ini di dalam pemilihan presiden, bagaimana ekosistem di alam ini sudah berubah. Nah, saudara, tetapi kelihatannya kepedulian terhadap hal itu masih belum menyadarkan semua manusia. Nah, tetapi kalau kita lihat melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, ancaman pemanasan global itu akan sangat mengganggu kehidupan manusia. Misalnya gunung esnya yang dulu es abadi sekarang mulai mencair. Di tahun ini Paris dengan gunungnya yang sangat terkenal, mereka harus menambahkan es ke gunung supaya orang bisa main ski dan seterusnya. Jadi sekarang manusia merasakan bagaimana dampak dari pemanasan global yang mengubah ekosistem dari alam kita. Nah, saudara, bagaimana kita bisa waspada terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, bahwa tugasnya Adam kali pertama diserahkan oleh Tuhan adalah mengelola alam semesta, dan kita anak cucu Adam mestinya juga mengambil alih tugas itu, tetapi yang sering kali terjadi kita alpa dengan penjagaan lingkungan, maka perlu tindakan-tindakan antisipatif kita terhadap bencana-bencana yang akan terjadi. Jadi ini harus kesadaran bersama dan kita harus waspada secara bersama-sama. Next. Nah, hal yang ketiga adalah apa yang harus kita kerjakan adalah memelihara lingkungan hidup sebagai sebuah mandat yang diterima oleh manusia. Tadi saya sudah katakan bahwa Adam itu menerima mandat ilahi untuk mengelola alam semesta. Nah, saudara sekalian, tetapi berbagai bencana terjadi karena manusia alpa, manusia gagal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pertanggal 1 Juli, Gubernur DKI akan mengadakan disiplin terhadap orang yang menggunakan plastik yang atau plastik yang tidak ramah lingkungan. Mengapa? Karena sampah plastik itu sudah menjadi ancaman bagi kehidupan kita. Kepedulian dari Ibu Susi, mantan menteri, itu terhadap laut, dikatakan bahwa sampah di laut itu, sampah plastik itu sangat luar biasa sekali, dan ini akan menjadi ancaman bagi kita, bahkan generasi setelah kita. Maka kita perlu memelihara lingkungan hidup. Kalau kita lihat sekarang yang terjadi, termasuk di pantai-pantai, di berbagai pantai di Indonesia, terjadi abrasi dari pantai yang semakin
parah, di mana air laut semakin mendekat kepada pemukiman penduduk, dan ada badai-badai tertentu yang mengancam kehidupan. Nah, saudara, hutan kita perlu kita lestarikan, bukan mengeksploitir, sehingga ada ketersediaan oksigen, ada ketersediaan udara yang bersih. Nah, tetapi kadang-kadang di dalam sistem ekonomi yang kadang-kadang kita katakan ekonomi yang bebas, maka pembalakan liar masih terjadi di mana-mana. Jadi tanah, air, dan udara itu adalah tempat, itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, maka mandat yang diberikan kepada manusia adalah memelihara lingkungan itu supaya tidak pada akhirnya membawa bencana bagi kehidupan. Next. Lanjut, oke. Jadi hal yang keempat, betul bahwa kedaulatan Allah kita tidak bisa intervensi. Kita adalah manusia yang terbatas, Allah berdaulat untuk menyatakan hukumannya dalam bentuk malapetaka ataupun bencana kepada manusia. Namun harus saya ingatkan bahwa harus digarisbawahi. Kalau Allah menyatakan atau menjatuhkan bencana atau malapetaka, maka Alkitab selalu memberikan peringatan. Sebelum air bah itu terjadi, maka Tuhan sudah berulang-ulang mengingatkan umat Allah kala itu melalui Nuh dan melalui berbagai peringatan. Sebelum Sodom dan Gomora itu dijatuhi dengan hujan belerang, maka berulang-ulang Tuhan sudah mengingatkan mereka. Jadi kalau kita lihat sebelum terjadi pembuangan ke Asyur maupun ke Babylon, Tuhan mengirim banyak nabi untuk mengingatkan. Di sini kita lihat bahwa Allah tidak bertindak menjadi Allah yang sewenang-wenang, Allah yang mau menang sendiri, tetapi dia memberikan peringatan-peringatan kepada manusia. Saudara, dalam hal ini, dalam kedaulatan Allah, maka kita perlu memberikan kepedulian, kepekaan kita terhadap suara Tuhan, kepedulian kita kepada kehendak Allah. Jadi relasi kita dengan Tuhan harus semakin dekat dan harus semakin dipertajam agar kita mengerti peringatan-peringatan apa yang Tuhan berikan, sehingga kita terhindar dari bencana yang akan datang. Nah, jadi kedaulatan Allah bukan berarti Allah menang atau tindakan sewenang-wenang, nah tetapi Allah memberikan peringatan, memberikan kesempatan kepada manusia untuk memberikan respon yang positif. Next. Nah, saudara, hal yang kelima adalah Allah tidak mendesain hidup manusia untuk saling berperang. Jadi kalau kita lihat berapa banyak energi yang dihabiskan oleh manusia untuk peperangan, berapa banyak uang yang dihasilkan atau yang dibuat, yang dihabiskan untuk perlengkapan senjata. Nah, tetapi semakin senjata canggih, maka kita lihat bahwa itu biasanya akan membuat kematian yang fatal bagi manusia. Semua daerah konflik, daerah peperangan, saudari sekalian, tidak pernah menguntungkan, walaupun ada orang di satu sisi merasa bahwa dia adalah pihak yang menang, di sisi yang lain ada kelompok yang menderita begitu. Tetapi perang itu akan selalu membawa kepedihan, membawa kehilangan, dan membawa kesulitan bagi siapapun yang melakukan peperangan. Jadi Allah tidak mendesain hidup kita untuk berperang, sebab dia adalah Allah kasih. Yang dia desain adalah untuk memberikan damai sejahtera. Jadi peperangan, kesengsaraan yang diakibatkan oleh itu adalah kekerasan hati manusia sendiri. Jadi ego yang ada pada satu pihak, hendak menguasai yang lain, invasi yang lain, atau mungkin hal-hal yang terkait dengan ekonomi, sosial, politik. Nah, itu yang selalu terjadi. Jadi Tuhan tidak mendesain bencana melalui peperangan. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu telah menorehkan luka yang sangat mendalam di dalam sejarah hidup atau di dalam sejarah dunia. Next. Next. Nah, saudara, ini kata-kata terakhir dari saya.
bahwa bencana atau malapetaka yang tadi kita sudah bahas bersama-sama itu adalah malapetaka yang sangat mengerikan ya. Tetapi saya harus mengatakan bahwa bencana atau malapetaka yang paling menakutkan dan paling mematikan dalam sejarah manusia dan alam semesta itu adalah dosa. Karena dosalah berbagai hukuman-hukuman atau berbagai penyakit, berbagai kerusakan alam itu terjadi sebagaimana dikisahkan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Wow, terima kasih banyak Ibu Gernaida atas pemaparannya. Sama-sama. Komprehensif, Bu. Berarti saya sedikit, Bu, menanggapi berarti, Bu, gara-gara dosa ini, yaitu ketika Adamah itu yang dikutuk, maka akhirnya dunia tidak harmonis lagi gitu ya, Bu ya? Oke, jadi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita melihat bagaimana relasi satu yang rusak itu adalah relasi antara Adam, Hawa dengan Tuhan. Ketika mereka bersembunyi dari hadirat Allah, tentu saja dosa itu membawa sebuah tekanan secara spiritual kepada Adam maupun Hawa. Kemudian secara psikis mereka orang yang berdosa itu menjadi malu. Nah, yang sangat juga fatal bahwa saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Nah, jawabnya Adam kepada Tuhan, dia katakan, perempuan itu yang memberikan buah kepadaku. Perempuan bilang, enggak, ular yang memberikan. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, maka sebuah kesakitan, sebuah penderitaan yang menjadi karakteristik, menjadi hakikat manusia adalah bahwa melahirkan regenerasi itu menjadi sangat menyakitkan. Nah, itu menjadi ancaman bagi sang ibu yang melahirkan. Yang kedua, betul ada anak itu menjadi bukan lagi sahabat, tetapi dengan jelas dikatakan dengan berpeluh engkau akan mengelola tanah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi tanah itu disebut dengan onak duri sebagai simbol dari ketidaksuburan. Dan hal yang lain adalah bahwa di dalam Kejadian 9 mestinya binatang takut kepada manusia. Tetapi di dalam relasi-relasi yang terjadi di dalam sejarah justru kebalikannya. Manusia yang takut dengan binatang. Nah, jadi siklus itu menjadi berubah atau relasi-relasi kalau tadinya semua diciptakan dalam kebaikan, nah tetapi artinya manusia dengan alam pun menjadi disharmoni. Nah, demikian juga dengan siklus di dalam peristiwa air bah itu siklus menjadi berubah. Jadi masa-masa di mana musim-musim itu berganti dan di berbagai belahan dunia tentu saja musim itu tidak sama. Daerah tropis, subtropis, kutub dan seterusnya menjadi tidak sama. Nah, jadi benar bahwa dosa ini membawa dampak yang sangat luas di dalam seluruh kehidupan manusia maupun makhluk lain sebagai ciptaan Allah. Demikian Anggi, semoga bisa menolong. Ya, makasih banyak Ibu buat pemaparannya yang begitu luar biasa. Buat para peserta mungkin di rumah sudah banyak nih yang mau bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Bapak Ibu Saudara dalam sesi namun sebelumnya tadi kami minta maaf ada gara peserta webinar tidak mendengar, tapi yang di awal Ibu baru memulai dengan menjelaskan apa itu bencana. Ya, saya sedikit ngulangin bahwa menurut Ibu Ger dalam paper dan dalam PPT-nya bencana adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan, kerugian atau penderitaan, kecelakaan dan bahaya bagi manusia serta lingkungan alam tempat manusia bermukim. Demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyerahkan ini kepada Bapak Valen untuk kita boleh diskusi lebih hangat lagi, lebih seru lagi dengan isu-isu yang bisa kita gali bersama. Silakan, Kak Valen. Iya, Shalom, terima kasih Ibu Ger
presentasi yang luar Shalom, Pak biasa Valen. dan ya Bu. Ya kalau kita tadi boleh refresh ulang atau review dari awal bagaimana presentasi Ibu sangat komprehensif di dalam mendefinisikan bencana ya. Ada perang, ada penyakit, berbagai macam. Bahkan tadi seperti perang yang menyisakan duka bagi mereka yang mengalami ya, terutama Perang Dunia 1 dan 2. Kalau kita lihat di tahun 1900 itu ada sekitar 20 juta orang yang menjadi korban ya, untuk Perang Dunia Pertama. Lalu nggak lama dari itu sekitar 1918 ya, itu terjadi pandemi flu burung ya, flu Spanyol ya, sampai 50 juta orang. Lalu terus berlanjut sampai perang Nazi, perang di Korea dan segala macam. Nah, dari data-data yang Ibu telah sampaikan lalu kita bawa ke konteks saat ini ya, yang sudah pasti kita tahu pandemi COVID-19 ini ya Bu ya. Yang menjadi satu pergumulan tentu bagi kita semua adalah apakah ya, tadi di awal disampaikan ada beberapa bencana yang Ibu telah definisikan, ada bencana yang terjadi secara natural, ada bencana yang terjadi karena manusia, kontribusi manusia, ada juga bencana yang terjadi karena hukuman Allah. Nah, bagaimana kita melihat fenomena saat ini, Bu ya? Apakah masih ada ruang diskusi ya? Karena kita ada di dalam ruang teologi ya, untuk membahas pandemik ini sebagai satu bagian bentuk hukuman Allah. Apakah masih ada terbuka ruang untuk bagian itu? Oke, baik Pak Valen, saya responnya tentu saja Bapak dengan Ibu terima kasih untuk diskusinya, tetapi saya harus mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah pertanyaan yang mudah dijawab dan pasti tidak menyenangkan semua orang. Barangkali ketika flu Spanyol dulu melanda Eropa dan banyak sekali yang mati, bahkan mungkin ada orang tertentu belum tentu sakit itu udah dikucilkan dan kemudian ada yang dibakar hidup-hidup. Selalu ada perspektif yang mengatakan bahwa itu adalah wabah yang mematikan, katanya ada virus yang dibawa dari Afrika kala itu. Nah, kemudian itu mengganggu relasi sosial, mengganggu ekonomi, mengganggu stabilitas politik, dan hal-hal yang lain. Jadi dari aspek kemanusiaan, orang kala itu menganggap bahwa pandemi itu adalah sebagai pandemi sangat-sangat mematikan, tetapi di sisi yang lain, mereka itu ditantang untuk menemukan antivirusnya. Walaupun orang barangkali tidak gembar-gembor, mungkin ada pihak-pihak tertentu juga yang menganggap bahwa ini adalah macam hukuman Tuhan oleh karena mungkin kejahatan manusia dan seterusnya, karena itu biasanya didekatkan dengan perang. Habis perang lalu ada kelaparan dan pandemi, biasanya berdekatan seperti itu. Nah, barangkali yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang, di beberapa tahun yang lalu ada SARS. Nah, SARS itu kemudian melanda di beberapa negara tertentu dan menyulitkan juga banyak pihak ya. Ada mungkin yang mengaitkannya juga di dalam dua perspektif itu. Itu adalah virus yang dibawa dari daerah tertentu ke Eropa dan dari Eropa ke berbagai negara yang lain. Barangkali ada yang mungkin juga mengaitkannya walaupun tidak terlalu dominan ya, mengaitkan SARS itu flu burung, flu babi, flu Jerman dan flu-flu yang lain. Nah, itu hal yang biasa. Terkait dengan kita sekarang, nah barangkali saya akan remind kita gini. Ketika flu Spanyol dulu melanda dunia, mungkin informasinya tidak secepat sekarang. Contohnya apa yang terjadi di Wuhan, dalam beberapa hitungan detik itu hampir sampai di seluruh dunia karena ada teknologi. Ada komunikasi informasi yang sangat cepat sekali. Jadi orang lebih bergerak kepada informasi dan orang bisa akses informasi apapun tentang itu. Orang bisa mengaksesnya kalau teman-teman yang berkarya di dalam dunia medis, maka perspektif mereka terhadap penyakit itu adalah
perspektif dari dunia medis dan penelitian-penelitian yang terkait dengan itu. Tetapi perhatikanlah ketika lockdown apa yang terjadi, itu adalah masalah ekonomi. Orang tidak bisa bekerja, orang harus tinggal di satu konteks tertentu, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat pandemi ini kaitannya dengan ekonomi. Nah kemudian kalau kita lihat dari perspektif yang lain, dari budaya manusia itu menjadi budaya yang berubah. Tidak bisa salaman, tidak bisa dekat-dekat, mesti distancing. Nah kemudian mesti cuci tangan. Budaya kita menjadi berubah. Jadi para sosiolog, antropolog, budayawan itu akan melihat itu dari perspektif itu. New normalnya kita itu sudah menjadi new normal yang sudah berubah. Tetapi misalnya orang akan melihat, wah itu ada tekanan psikis yang sangat luar biasa. Orang akan berbulan-bulan di dalam rumah, wah ada tekanan yang sangat sangat kuat sekali. Jadi perhatikanlah dari berbagai disiplin ilmu, maka case itu akan dilihat sesuai dengan kepentingannya. Nah tentu saja ada sebagian orang yang melihat ini dari hukuman Tuhan. Barangkali kalau kita mentang-mentang, oh ini adalah hukuman Tuhan, kita mesti cek dari perspektif yang mana dulu. Kalau ini kita lihat sebagai hukuman Tuhan, apakah pandemi ini sebagai hukuman Tuhan akibat dari keteledoran, kegagalan manusia, mengelola alam, mengantisipasi adanya virus, karena kan banyak orang mengatakan itu disebabkan karena A, B, C, dan seterusnya. Artinya bahwa kita perlu pemahaman-pemahaman yang komprehensif sampai kita bisa memutuskan, oh ini adalah hukuman, oh ini adalah masalah sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya. Pak Valen terus terang barangkali Pak Valen tidak terlalu puas dengan apa yang saya jawab, tapi maksud saya begini, kita perlu lebih bijak ya meresponnya. Nah, yang doa kita adalah semoga ditemukan antivirus yang cepat sehingga pandemi ini seperti pandemi-pandemi yang sudah ada di dalam sejarah dunia pada akhirnya ada penangkalnya sehingga kesehatan bagi masyarakat itu terjadi. Kurang lebih begitu Pak Valen, mohon maaf kalau tidak menjawab. Sudah, jadi justru membuka cakrawala saya sendiri tentang, tadi Ibu sempat menyinggung bahwa karena lockdown ini akhirnya mengubah berbagai segmen hidup kita ya, seperti ekonomi ya. Kalau kita lihat di data PBB ya, itu ada 4 sektor yang terancam ya. Saya sempat baca itu ada sekitar 144 juta kehilangan pekerjaan di sektor makanan. Lalu ada sekitar 400 juta orang ya kehilangan pekerjaan di retail, di grosir, lalu di bisnis ada sekitar 130 juta orang, dan di manufaktur ya itu ada sekitar 463 juta. Itu baru dari 4 sektor besar, belum yang sektor-sektor lain yang mungkin belum masuk di dalam data PBB. Maka saya pun akan setuju bahwa ketika kita melihat pandemik ini ya dalam ranah hukuman Allah itu butuh penelitian, butuh evaluasi yang sangat lama sekali ya, mengingat ada begitu banyak kemungkinan yang bisa menjadi indikatornya. Salah satunya seperti mungkin manusia sendiri ya, keteledoran manusia yang mengabaikan perintah yang tadi disampaikan di kejadian 1 ya, tentang bagaimana memelihara ya, merawat bumi ini sendiri gitu. Mungkin sudah terlalu overlapping, pada akhirnya bumi itu protes pada kita gitu kan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik Bu ya, berarti sejauh mana Bu kita sebagai orang percaya untuk melibatkan diri di tengah pandemik ini? Apakah kita cukup mengikuti aturan pemerintah untuk pasif di rumah, atau bahkan ini menjadi kesempatan Bu, kita melakukan misi penginjilan? Baik, Pak Valen, terima kasih untuk responnya. Nah tentu saja kan begini, bahwa kita maupun WHO kan sudah memberikan semacam SOP bagaimana kita sebagai manusia menghadapi pandemi ini. Jadi walaupun kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, itu kan hanya salah satu indikator dari respon kita terhadap situasi dan keadaan. Tapi kalau dikatakan sejauh mana kita melibatkan diri, nah tentu saja begini.
setiap kita kan ada tugas dan tanggung jawab. Setiap kita ada posisi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Jadi mari kita kerjakan tugas dan bagian kita itu di dalam kehidupan kita. Entah itu sebagai misalnya karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai pebisnis, dan hal-hal yang lain. Memang seperti Pak Valen tadi sampaikan bahwa 4 bagian dari dunia kerja itu, kalau boleh saya katakan demikian, wah itu kan kena dampak yang sangat luar biasa sekali. Maka seperti di hari ini Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa memang secara ekonomi ada kesulitan ya yang sangat luar biasa. Nah, tetapi di sisi yang lain UKM itu bisa melakukan kreativitasnya. Para pelaku coba aja contoh sekarang ya, kita wajib pakai masker. Dulu kan masker susah ditemukan di bulan Februari dan Maret, itu susah ditemukan. Mahal harganya. Tapi mahal lagi. Tapi coba sekarang masker batik, masker joker, masker dengan berbagai model, berbagai wajah orang. Jadi orang ditantang untuk menjadi sangat kreatif. Gitu ya. Dulu kita mesti makan ke restoran, tapi sekarang di masa pandemi kita bisa bikin restoran sendiri, bahkan bisa jual makanan ya, karena bisa dengan online kita mempromosikan makanan. Nah, sekarang dunia pendidikan mesti belajar di rumah. Sekarang anak kecil udah pintar bikin video karena dia harus upload, dia punya pelajaran. Guru-guru ditantang bikin video juga karena guru harus menyediakan materi pembelajaran yang disampaikan kepada para murid. Sekarang dokter juga sudah online, segala macam jenis penyakit sudah bisa didiskusikan di Halo Dokter misalnya ya. Nah, jadi banyak sebetulnya kalau tadi Pak Valen sampaikan kreativitas yang kita bisa kembangkan walaupun ada limitasi-limitasi, ada keterbatasan-keterbatasan karena harus diekstensi, tetapi namanya manusia, Tuhan berikan otak yang cerdas. Maka dengan otak itu manusia bisa mengembangkan banyak hal supaya dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupannya. Jadi betul Pak Valen, kreativitas di tengah, biasanya kalau ada tekanan maka orang biasanya akan memunculkan kreativitas baru. Nah, kita menganggap ini sebagai anugerah Tuhan bagi manusia ya. Jadi pandemi ini di satu sisi membawa kesulitan bagi kita, tetapi selalulah ada jalan keluar tergantung bagaimana kita memberikan respon yang positif. Kurang lebih seperti itu Pak Valen. Iya, terima kasih Ibu. Itu menjadi catatan khusus bahwa ternyata melalui pandemik ini dari apa yang sudah Ibu kemukakan menjadi membuat pada akhirnya kita semua memaksa diri ya untuk mengeluarkan kemampuan atau kreativitas kita yang baru ya. Dan pada akhirnya mau tidak mau kan akan kita semua masuk ke dalam era yang bisa dibilang new normal, walaupun sebenarnya belum normal Bu ya, karena masih ada pandemi ini ya. Tapi yang menjadi kenormalannya baru ya. Iya, kenormalannya baru gitu. Ya, memang istilah new normal ini masih diperdebatkan juga sih ya. Mengenai kita balik ke dalam Alkitab, karena ini bicara tentang Alkitab mengisahkan bencana, Bu ya. Kalau kita lihat dari Perjanjian Lama, tadi Ibu sudah sampaikan data-data, demikian juga di Perjanjian Baru. Maka saya coba mengkaitkannya dengan providensia Allah. Bagaimana ketika kita melihat apa yang Alkitab paparkan secara jujur ya, tentang berbagai bentuk bencana yang terjadi. Tapi di satu sisi kita juga melihat ya, orang-orang tertentu, umat pilihan Allah ya, mendapatkan providensia atau pemeliharaan Allah yang luar biasa. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya saat ini, karena kita saat ini yang sedang mengalami pandemik ini kan ya, melihat providensia itu terhadap diri kita masing-masing. Apakah dalam pandangan Ibu kita masih di dalam pemeliharaan Allah atau apa pemaknaan itu sendiri, Bu? Baik, Pak Valen, terima kasih untuk pertanyaan ini. Tidak terlalu
mudah ya, karena berbicara mengenai providensia. Providensia secara sederhana kan kita mau mengatakan bagaimana Tuhan memelihara ciptaannya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam kitab suci bagaimana providensia itu berlangsung, memang kepada Adam dengan Hawa kan ada mandat ya untuk mengelola alam, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ada mandat yang lain adalah mandat untuk prokreasi, perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan itu adalah karya dari Tuhan sendiri. Nah, kita tidak berkuasa untuk menciptakan seekor kucing, walaupun itu adalah binatang yang ada di dalam rumah kita. Bahkan untuk menumbuhkan 1 senti dari bulunya itu kita tidak bisa. Nah, itu adalah bentuk daripada providensia Allah. Memang selalu ada pertanyaan, ini providensia ini pilih kasih apa enggak? Seperti tadi ketika Nuh mendapat kasih karunia Allah, lalu di sisi yang lain ada penghukuman bagi bagian besar manusia di dalam dunia. Maka kita melihat providensia itu dikaitkan dengan tanggung jawabnya manusia. Saya senang ada 2 kata yang dominan dipakai oleh Alkitab kepada Nuh, bahwa dikatakan Nuh itu benar, sadik di hadapan Allah. Nah, kemudian ya, jadi dikatakan Nuh itu orang benar dari perspektifnya Allah, karena itu yang memberikan apresiasi itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kemudian dikatakan Nuh itu tamim, jadi bersih, suci. Jadi ukuran-ukuran di dalam dari aspek moralitas, dari tindakan-tindakannya, juga dari spiritual, maka kita lihat Nuh ini juga adalah orang yang istimewa. Seperti misalnya Henokh dan lain sebagainya, betul mereka itu manusia berdosa, tetapi ada hal yang sangat spesial dari respon mereka itu kepada Tuhan. Nah, demikian juga di dalam pemilihan Israel, betul providensia Allah itu mereka nikmati. Makan di padang gurun, ada mana, ada burung puyuh dan seterusnya. Tapi hati-hati loh. Ketika terjadi pemberontakan Bani Korah, maka di satu sisi memang betul providensia Allah berlangsung bagi umat Allah, tetapi hal-hal yang terkait dengan pelanggaran hukum kesucian didisiplin juga. Tadi saya sudah sampaikan seperti misalnya Harun dengan Miriam. Jadi bagaimana providensia Allah itu berlangsung walaupun juga disiplin atau sakit penyakit itu berlangsung. Jadi kita harus lihat dari berbagai aspek. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita menikmati providensia Allah, Pak Palen? Ketika kita bisa webinar hari ini, bukankah ini adalah providensia Allah? Kita masih bisa melakukan aktivitas, kita masih bisa melakukan berbagai hal sekalipun ada banyak tantangan yang kita hadapi. Jadi kita bisa menikmati providensia Allah, kebaikan Allah, kita masih bisa menghirup udara, menikmati matahari. Oh, orang luar juga orang yang tidak percaya. Iya. Tetapi begitulah wujud dari providensia Allah. Dan secara khusus kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Walaupun situasi sulit, wah itu keunggulan dari orang percaya itu adalah bisa berterima kasih, bisa mengucap syukur, sekalipun persoalan, pergumulan itu banyak sekali begitu ya. Jadi providensia Allah, kalau demikian apakah kita bisa nikmati sekarang? Iya, betul. Kita bisa menikmati kasih karunia Allah. Maka kita perlu melihat sudut pandang yang lebih luas, bagaimana Tuhan menjaga, memelihara hidup kita. Kalau saya sakit, iya, Tuhan pun memelihara orang di tempat tidurnya gitu ya. Jadi kalau kita perspektifnya selalu negatif, maka kita akan lupa melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit begitu ya. Jadi kita ada sekarang adalah karena karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka kita menikmati providensianya di hari-hari ini, di saat-saat seperti ini. Begitu Pak Palen? Ya, jadi teringat waktu dialog Ayub sama istrinya Bu ya. Ketika Ayub menyatakan
mengapa engkau mau menerima yang baik dari Allah, tetapi yang tidak baik kau tidak terima. Jadi itu seperti suatu tamparan juga buat kita, Bu ya. Kalau selama ini kita malah banyak mengeluh dengan keadaan-keadaan, sementara di satu sisi yang seperti Ibu sampaikan, sebenarnya providensi Allah itu tetap terjadi pada kita sampai saat ini. Jadi benar kata Ibu bahwa tidak selalu kita harus melihat pandemi ini dari sisi yang negatif, berarti Bu ya. Tapi sebaliknya, salah satu kelebihan orang percaya seperti yang tadi Ibu sampaikan adalah kita harus bisa bersyukur ya. Ya, karena kalau bukan orang percaya, apalagi nilai lebih kita kalau bukan ditunjukkan dari sikap bersyukur itu sendiri. Ya, ya kurang lebih begitu Pak Palen ya, betul ucapannya Ayub itu sangat baik sekali. Karena Ayub adalah orang yang betul-betul sangat menderita di satu sisi kehidupannya, menikmati segala kebaikan Tuhan secara material, ada harta yang banyak, kawan-kawan yang baik, dan ada istri, barangkali istri yang cakap dan seterusnya. Tetapi pada masa-masa krisis, ternyata dia juga kehilangan anak, harta benda, kambing domba, dijarah. Teman-teman juga mulai mempertanyakan, gitu ya. Nah, apalagi ada tuduhan-tuduhan. Coba dicek, ini Anda benar apa enggak? Nah, bagian terdekat di dalam hidupnya, istrinya pun mempertanyakan, ya aku tuh itu Tuhanmu. Wow, ini adalah masa-masa di mana klimaks barangkali dari stresnya manusia, dari ketidakmampuan, ketidakberdayaan manusia. Nah, tapi perspektifnya Ayub itu berbeda, ya kan? Jadi apakah kita terima yang baik-baik saja, kalau ada kesulitan, kesukaran, masa kita tidak? Tapi ingat bahwa perspektifnya Ayub pun tetap dibaharui oleh Tuhan, karena ada titik nadir juga yang dihadapi oleh Ayub. Dia sempat bertanya kepada Tuhan ya. Itulah sisi-sisi kita sebagai manusia tentu saja. Ya pernah barangkali bertanya, Tuhan mengapa, Tuhan mengapa, Tuhan mengapa. Tetapi ada pelajaran yang manis dari Ayub ya. Dari titik nadir itu dia naik lagi untuk berterima kasih kepada Tuhan, dan terjadi di dalam endingnya sastra hikmat kitab Ayub itu adalah happy ending. Jadi narasinya itu adalah narasi yang sangat baik bagi Ayub pribadi, keluarga, sahabat, dan hal-hal yang lain gitu ya. Jadi betul itu adalah sebuah contoh yang sangat baik sekali yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Kira-kira seperti itu Pak Palen. Jadi Ayub ini kalau kita lihat seolah-olah role model lah Bu ya buat kita di tengah pandemik ini ya, walaupun memang ada bagian-bagian yang harus kita perhatikan secara ketat, tidak ditelan secara bulat-bulat ya tadi Bu sudah stressing di bagian itu. Ya karena kita lihat ya Bu ya, sebagaimana Alkitab itu sendiri menyatakan berbagai kejadian, berbagai peristiwa ya, itu secara komprehensiveness ya, dan fairness tadi di paper itu juga telah sampaikan ya, bahwa ya ini berarti kita tidak lepas dari karakteristik Alkitab itu sendiri yang menyatakan bahwa Alkitab itu telah menyatakan menuliskan berbagai catatan ya dengan secara jelas, clarity ya, dan juga sebagaimana ada yang namanya istilah teologi itu necessity, sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi apa yang manusia butuhkan, pergumulan apa, kita bisa reflect melalui Alkitab. Nah dari situ kita mulai belajar dan mencari ya intisari yang terbaik yang bisa kita bawa ke dalam konteks kehidupan kita di saat ini ya Bu ya. Dan karena itu kita tidak bisa sembarangan secara gamblang ya menarik apa yang ada di Alkitab, karena kan tema kita bicara tentang bagaimana Alkitab ya menarasikan bencana itu sendiri ya. Artinya bagaimana sekarang kita melihat keadaan saat ini ya dari perspektif yang sudah Alkitab bangun. Nah, menurut Ibu sendiri ya, berarti Bu ya di dalam keadaan saat ini ya, kalau kita mau relevansikan dengan berbagai data dan fakta yang ada di Alkitab,
seharusnya bagian kita sebagai orang percaya adalah melihat ini sebagai bagian dari rangka besar rencana Allah yang tidak terbantahkan. Artinya bahwa dari penciptaan lalu masuk ke dalam pemeliharaan sampai ke rangka karya penebusan Yesus Kristus ya, sampai nantinya akan kita masuk ke dalam dunia yang baru ya, yang kita tahu arah setelah ini kita sebagai orang percaya kemana ya. Maka kita melihat bagian ini merupakan bagian kecil dari bagian besar yang Allah telah nyatakan. Artinya inilah rencana Allah yang tidak bisa kita bantahkan. Tadi sempat ada istilah absolut ya dari Ibu ya. Berarti kita melihat bahwa mungkin ini adalah saat di mana kita untuk submit melihat keterbatasan kita sebagai manusia. Bagaimana menurut Ibu? Ya, oke, baik. Baik, jadi saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Paul Enns. Paul Enns mencatat mengenai bagaimana perspektifnya terhadap biblical theology dengan era-era tertentu. Jadi artinya Tuhan bekerja pada era manusia pada zamannya. Jadi entah itu di Eden, entah itu zamannya Nuh dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pendekatan yang hampir sama juga digunakan oleh Walter Kaiser ya. Jadi ada hal-hal yang kita lihat akan berkata dalam sejarah dunia ini sesuai dengan periodenya, zamannya. Jadi ada era-era tertentu ditandai dengan hal-hal tertentu. Jadi kita pun ikut berpartisipasi di bagian sejarah besarnya dunia. Seorang teolog seperti Conrad ya mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang berkarya di dalam sejarah dunia, adalah Tuhan yang histori, Tuhan yang menjadi Tuhan sejarah begitu ya. Dan beberapa teolog yang lain juga mencatatnya demikian. Kalau kita melihat dari narasi penciptaan dan kita sekarang ada di era ini, tentu saja bagian dari bagaimana rancangan Tuhan terjadi sampai kepada rancangan yang paripurna. Gitu. Rancangan yang paripurna itu yang selalu kita rujuk nanti kepada narasi-narasi yang ada di dalam kitab Wahyu. Adanya sebuah tatanan baru, era yang baru, sebuah situasi di mana bencana tidak ada lagi, penderitaan tidak ada lagi, dan seterusnya. Itu suatu gambaran yang sangat ideal bagaimana umat Allah itu bersekutu, berfellowship dengan Tuhan dalam sebuah keadaan yang sangat sempurna. Tentu saja itu di dalam pengharapan eskatologis kita sebagai umat Allah. Nah juga di dalam sejarah umat Allah kala itu dia sudah sangat percaya dengan hari itu dan keadaan itu. Tetapi karena itu adalah pengharapan eskatologis, maka itulah yang mendrive kita, mendorong kita untuk hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih berfellowship lagi, lebih serius lagi, lebih pelayanan lagi, dan seterusnya. Artinya tanggung jawab moral kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita adalah orang yang ikut serta melakoni peran kita di dalam bagian-bagian histori itu. Jadi sekarang adalah eranya di kita. Maka kita pun perlu berpartisipasi seperti apa yang Tuhan mau. Seperti itu Pak Valen. Luar biasa ini. Saya jadi mengingat penekanan Ibu tentang pengharapan eskatologis ya. Terlepas dari waktu atau waktunya kapan kita tidak tahu ya, tapi di sini kita belajar bahwa mungkin inilah Bu ya, saat yang tepat kita menguatkan ya motivasi kita di dalam pengharapan eskatologis ya, yang pada akhirnya berimplikasi pada tindakan kerohanian kita ya. Semakin tentu mau nggak mau kita harus semakin sungguh-sungguh ya, berdoanya harus semakin kuat ya kan, merenungkan firman Tuhannya harus lebih sungguh-sungguh ya, termasuk melakukan berbagai tanggung jawab yang dipercayakan pada kita. Nah, untuk host, apakah kita mau buka pertanyaan bagi audiens atau masih mau diteruskan? Rasanya ada pertanyaan dari audiens yang menarik. Mungkin walaupun sebenarnya akan kita bahas di sesi lain, tapi mungkin boleh tampilkan dari tim Q&A. Ada satu pertanyaan dari
peserta. Walaupun sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tetapi sudah dijawab oleh Ibu Ger tadi, khususnya mengenai hukuman. Tapi ini, ada pertanyaan yang mungkin ya nggak sabar nunggu di sesi selanjutnya ya, karena sebenarnya di sesi 7 akan dibahas. Tapi ini yaitu, apakah bencana saat ini, tentu COVID-19, menandakan kedatangan Tuhan secepatnya? Nah, udah nggak sabar nih Bu mau nanya ini gitu ya. Tapi boleh Ibu jawab, Ibu Ger jawab, dan Bapak Palen sebagai pematik boleh menjawab pertanyaan ini. Apakah bencana COVID ini menandakan kedatangan Tuhan secepatnya? Oke, saya respon ya Pak Anggi. Baik. Yang pertama, terima kasih untuk respon dari saudara-saudara, teman-teman atas pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab tentu saja. Sebab apakah bencana saat ini bisa menandakan kedatangan Tuhan secepatnya? Bencana yang mana? Karena kalau kita lihat bencana di hari-hari ini ya, saudara-saudara kita ada memang bencana banjir beberapa waktu yang lalu di daerah Aceh, di Sulawesi, nah juga di bagian-bagian yang lain ada puting beliung dan seterusnya. Kemudian terkait dengan yang isu yang rame itu dengan misalnya pandemi yang dihadapi oleh dunia secara global saat sekarang ini. Kalau dikatakan apakah ini menandakan Tuhan akan datang secepatnya? Nah, saudara, jemaat di Tesalonika zaman dahulu juga mengharapkan hal yang sama. Jadi sampai ogah bekerja, oke kita Tuhan udah mau datang, jadi bekerjanya jadi agak lupa, berdoa terus supaya Tuhan datang. Ternyata Tuhan belum datang kala itu. Sehingga ini memunculkan kekecewaan juga bagi sebagian orang, tidak keseluruhan ya. Nah saudara, di zamannya Montanus juga demikian, di dalam sejarah gereja. Mereka mengatakan, oh Tuhan akan datang. Jadi konsentrasinya itu selalu kepada akhir zaman. Barangkali ketika di dalam sejarah dunia berbagai pandemi-pandemi yang ada di dalam sejarah sebelum kita, orang selalu mengatakan, oh Tuhan akan datang. Nah saudari, saya harus katakan demikian. Kita akan melihat apa sih yang dikatakan hari kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan itu selalu dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, kedatangan Tuhan itu sebagai hari keselamatan. Yang kedua, hari Tuhan itu bisa dikaitkan dengan hukuman dan seterusnya. Jadi kata Yom Adonai, harinya Tuhan dilihat dari banyak perspektif. Jadi kalau yang melihat dari perspektif yang negatif, misalnya ada bencana, ada gempa bumi, ada penyakit, jadi selalu dikaitkan dengan hari Tuhan. Nah, tetapi bagi sebagian orang karena hari itu keselamatan, maka pelantikan raja juga adalah harinya Tuhan. Hari raya panen, harinya Tuhan. Bulan baru, harinya Tuhan. Nah, tetapi kalau dikatakan dengan adanya situasi seperti ini, Tuhan akan datang secepatnya. Saya harus katakan, aku enggak tahu. Saya nggak bisa jawab. Karena gini, di dalam Injil Matius, kan murid-murid itu berdebat dengan Yesus. Yesus dengan jelas mengatakan ada berbagai tanda. Jadi ada Mesias palsu, ada berbagai sign and wonders, ada gempa bumi yang hebat, ada kelaparan, ada berbagai sakit penyakit. Sebetulnya di dalam Matius pasal 24 mengenai hari itu, Yesus sudah jelas sekali. Ini loh tandanya, gitu ya. Jadi berbagai hal yang sangat komprehensif disampaikan di situ. Tetapi pertanyaannya kapan? Yesus dengan jelas katakan, aku enggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi kalau kita lihat berbagai fenomena itu kan ada di dalam sejarah dunia. Tetapi kalau kita katakan Tuhan akan datang secepatnya, kembali lagi saya mengatakan di dalam pengharapan eskatologi, setiap orang percaya kan mengharapkan hari H itu. Maka yang paling penting adalah bagaimana respon kita sebagai orang yang beriman. Hari itu kita harapkan sebagai hari sukacita, sebagai hari di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Jadi
pengharapan kita menjadi pengharapan yang positif. Hal yang kedua, respon kita adalah ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab, udah siap belum? Untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita itu menyongsong hari itu. Perkara cepat atau lambat di hari ini atau dan seterusnya, ya itu kan adalah Tuhan yang menetapkan. Nah, tetapi apakah kita akan mendorong Tuhan akan datang secepatnya? Kita tidak punya otoritas untuk mendatangkan Tuhan. Tapi gini, sebagai umat Allah kan kita selalu merasakan hadiratnya. Yes. Tuhan memberikan Roh Kudusnya bagi kita sehingga kita bisa berfellowship dengan Tuhan. Kapanpun hari itu akan terjadi, akan diwujudkan, kita serahkan kepada Tuhan. Jadi saya mohon maaf tidak bisa memuaskan untuk pertanyaan ini karena saya tidak bisa jawab apakah ini dengan secepatnya. Mohon maaf, ini keterbatasan saya harus belajar lebih banyak lagi untuk menyelidiki betul nggak ini. Untuk mendatangkan lebih cepat lagi gitu ya hari kedatangan Tuhan. Kapanpun hari itu terjadi, yang paling penting itu adalah kita siap menyongsongnya. Barangkali Pak Valen bisa akan memberikan masukan juga ya. Oke. Oke. Ya, jadi kalau kita mau merujuk, apalagi tadi ada disebutkan tentang wahyu ya. Jadi sebagai orang percaya, justru kalau kita melihat di kitab Wahyu ya, terutama di pasal 1 ayat 3 ditulis bahwa berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Oke, katakanlah kita mau paksakan itu sudah dekat ya. Seharusnya kalau kita sebagai orang percaya merujuk pada ayat atau nas yang disampaikan di Wahyu, ya justru harusnya menjadi satu bagian yang kita nantikan. Kalau misalkan hari Tuhan itu mau kita asumsikan sebagai ending daripada peradaban kita secara fisik di bumi ini. Nah, kalau menurut saya melihat ini sebagai refleksi buat kehidupan saya bahwa seharusnya kita menantikan ini dengan bahagia kalau betul Tuhan mau datang. Justru yang menjadi takut adalah mereka yang tidak taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Sudah pasti. Namanya juga orang bersalah, pasti ada rasa takut, ya kan? Nah, walaupun kita tahu sendiri terminologi untuk masalah bersalah, berdosa itu sangat luas sekali dan kita tidak bisa memberikan waktu karena terbatas dalam waktu kita tidak akan membahas ke bagian itu. Tapi yang saya mau lihat adalah justru mari kita menantikan bagian ini tadi Ibu Get sudah sampaikan juga dengan positif, dengan tetap penuh sukacita, dengan tetap penuh semangat, dengan tetap penuh antusias ya. Positif sebisa mungkin menghilangkan bagian-bagian yang pesimis yang sebenarnya itu akan mengganggu mentalitas kita dan tentu akan mengganggu juga perkembangan rohani kita. Kalau terus kita membangun budaya di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, maka kita sendiri melanggar dalam pengertian secara tidak langsung apa yang Tuhan pernah nyatakan bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Perkara, makanan, minuman, dan segala macam. Tapi ketika kita memutuskan sebagai orang percaya, justru yang kita harus lihat dan kita harus stressing di masa ini adalah bagaimana melihat pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Artinya kehidupan di dunia ini life must go on. Tapi jangan lupa juga ada bagian spiritual yang harus kita lakukan dengan tata kelola yang baik sehingga tidak membuat kita pada akhirnya mengkedirkan mentalitas kita sebagai orang percaya. Karena disitulah kelebihan kita sebagai orang percaya. Nah itu pandangan dari saya. Terima kasih Ibu Gernaida dengan Kak Valen ya, Pak Valen atas pemaparannya khususnya jawaban atas pertanyaan ini. Sebenarnya masih banyak beberapa pertanyaan ternyata akhirnya masuk juga. Khususnya ada yang nanya mengenai fatalisme, bagaimana nih hamba Tuhan yang apa-apa bilang ini dari Tuhan, kalian harus berdosa segala macam. Tapi sekali karena waktu karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.37 kami harus mengakhiri. Tetapi sebelum kita mengakhirinya ada beberapa agenda lain. Sehabis ini saya akan menyerahkan kepada Ibu Ger dan juga Bapak Valen untuk boleh menyampaikan closing statement-nya atas tema hari ini. Dan selanjutnya kita juga akan ada polling dan beberapa pengumuman. Pertama-tama saya serahkan kepada Ibu Dr. Gernaida Pakpan untuk boleh memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Maringan, Pak Anggi untuk kesempatannya.
Nah, saudara, sesuai dengan tema kita di kali ini, mengapa Alkitab mengisahkan bencana? Jadi saya harus katakan Alkitab menjadi satu pedoman iman bagi kita. Jadi sudah ada SOP yang Tuhan berikan untuk kita, yang kita harus pelajari sehingga kita mengerti rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Hal yang kedua, mengapa kita memperoleh informasi mengenai bencana dari dalam kitab suci, justru ini menjadi media pembelajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita sudah tahu banyak di dalam narasi kitab suci, maka apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya tidak mengagetkan kita, memberikan respon yang positif terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, alam itu adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dikelola secara baik. Maka lingkungan alam semesta itu harus dipelihara dengan baik. Responnya manusia itu harus berdamai dengan alam. Jadi bukan hanya sekedar berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sosial, tetapi berdamai dengan alam. Shalom al-Ha'arij. Jadi harus ada damai sejahtera bagi bumi, supaya bumi tempat kita berpijak menjadi bumi yang lestari. Nah, hal yang lain adalah bahwa Allah tidak mendesain kita untuk saling gontok-gontokan, berperang satu dengan yang lain. Jadi sebagai orang yang percaya, kita mesti membawa shalom terhadap sesama kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, masyarakat kita, bangsa, bahkan bagi bangsa-bangsa. Dan yang terakhir adalah bahwa dosa itu adalah penyebab malapetaka, penyebab bencana yang paling buruk di dalam histori. Dosa membawa kerusakan, disharmoni hubungan manusia dengan Tuhan, disharmoni hubungan manusia dengan manusia, disharmoni hubungan manusia dengan alam. Maka perkara paling besar di dalam malapetaka atau bencana itu adalah dosa, sebab dosa membawa kematian. Maka kita disinilah untungnya sebagai orang percaya berjumpa dengan Kristus, maka Kristus harus mengendalikan hidup kita. Kita hidup di dalam Dia dan Kristus hidup di dalam kita, di bawah bimbingan dan tuntunan dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Makasih Anggi. Makasih Ibu Ger. Saya garis bawahi sejalan dengan pendapat Pak Jokowi bahwa kita harus berdamai atau berdampingan dengan COVID-19 ya. Ibu katakan berdamai dengan alam. Silakan ya. Pak Valentino Wariki untuk boleh memberikan closing statement-nya. Iya, saya hanya menyimpulkan dari yang Ibu sampaikan, ada poin yang menarik tentang bagaimana justru di sini kita melihat keterbatasan kita sebagai ciptaan. Kalau selama ini kita melihat hubungan kita Tuhan manusia dan sesama manusia, tapi mungkin ini saatnya kita melihat juga hubungan kita dengan alam ya. Ya, kita juga harus berdamai dengan alam. Artinya di sini kita melihat bagaimana manusia terbatas ya. Terbatas dalam kapasitasnya sebagai manusia dan terbatas karena dia ada di dalam koridor alam ya. Kita tidak bisa mengabaikan bagian itu. Oleh karena itu baik buruknya yang manusia alami ya, kita tidak bisa lepaskan dari pengaruh alam itu sendiri. Maka di sini mungkin saatnya juga buat kita bagi orang percaya juga mulai juga melatih gaya hidup baru ya, artinya ya hidup bersih ya, hidup sehat, meminimalisir penggunaan plastik dan segala macam. Kalau mau lihat dari perspektif itu. Lalu yang kedua adalah tentu kembali ke dalam hasil dialog tadi bahwa kita harus melihat pandemik ini dari sisi yang positif. Ya. Tidak bisa melulu kita mencari-cari bahwa ini seolah-olah ini adalah hukuman Tuhan. Ya, kalau kita mau seperti itu, kita lihatlah di Alkitab bagaimana periode demi periode dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, tadi dari data yang Ibu Gertnaida sudah sampaikan, ada begitu banyak ya, kejadian-kejadian yang sesungguhnya umat percaya pun bergumul. Mengapa tidak sekarang bagian itu juga kita hidupi di dalam konteks saat ini. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih Ibu Gertnaida untuk pemaparan yang luar biasa dan sangat memberikan berkat buat kita semua. Terima kasih Ibu Ger, terima kasih Pak Valen untuk pemaparannya. Sebelum kita mengakhirinya, saya mengucapkan terima kasih sekali sebanyak-banyaknya untuk seluruh peserta yang sudah
sudah hadir hari ini, yang sudah hadir di dalam webinar sesi 4 ini, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan donasinya untuk kami semuanya, untuk webinar ini. Kami akan mempertanggungjawabkan setiap pemberian saudara, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi, boleh silakan menghubungi nomor yang tertera di flyers kami. Bahkan kalaupun Bapak Ibu Saudara ingin mengajak lagi teman-teman, jemaat, anggota Komsel untuk hadir di sesi-sesi selanjutnya, kami masih membuka pendaftaran. Demikian webinar sesi 4 hari ini, saya serahkan kepada Bapak Valentino Wariki untuk boleh menutup kita di dalam doa. Baik, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan telah berikan, karuniakan kepada kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur Tuhan di mana kami boleh menjalankan webinar ini dengan sangat baik. Kami percaya ini pun adalah berkat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk boleh kami rasakan. Demikian juga kami bersyukur untuk pemateri Ibu Genaida Pakpahan yang telah memberikan banyak perspektif dan banyak pengetahuan yang baik, yang sangat berguna bagi kehidupan keimanan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati beliau di dalam setiap pergumulan hidupnya, Engkau yang memberkati dia di dalam keluarganya, Engkau yang memberkati dia di dalam tugas dan panggilannya di kampus, demikian juga di gereja, dimanapun Tuhan percayakan setiap bentuk pelayanan daripada Ibu Ger, biarlah Engkau yang memberkati dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambahkan kekuatan, kesehatan, umur panjang, biarlah Tuhan berkat dan lawatan terus menyertai beliau dan beliau boleh dipakai lebih lagi hari lepas hari. Kami bersyukur juga untuk setiap peserta daripada webinar ini. Kami bersyukur untuk setiap panitia yang sudah terlibat. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami kerjakan, kami lakukan pada saat ini merupakan satu bentuk tanggung jawab kami sebagai orang percaya, terutama di masa pandemik ini untuk tetap melihat Tuhan sebagai Tuhan yang terus memelihara kami. Oleh karena itu kami boleh bersyukur atas setiap bentuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pertemuan kami di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan, amin. Amin, amin. Terima kasih kepada pembicara kita Ibu Dr. Genaida Pakpahan. Terima kasih kepada pemantik kita hari ini, Bapak Valentino Wariki, Magister Teologi, untuk waktu. Dan terima kasih buat peserta webinar dekat dengar kata Alkitab sesi 4. Sekali lagi dekat dengar kata Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.